Oh, iya. Assalamualaikum Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Hera, Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ngomong-ngomong, Ibu Hera kayaknya ada hal penting ini yang mau dibicarakan. Iya, maaf Ibu Nur. Ibu Nurnya lagi sibuk ya. Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Bu. Oh tidak Bu Hera, hari ini sedang santai saja. Ada apa ya Ibu? Iya, sekali lagi maaf Bu Nur. Saya mau ngobrol sebentar saja, 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung. Ini Bu, dengan ngobrol dengan Bu Nur ini, mudah-mudahan ada sesuatu yang saya bisa dapatkan dan saya bisa merasa lega. Oh, itu dari obrolannya ini Bu, atau hanya sekedar ngomong-ngomong saja ya Bu? Iya, sebenarnya saya mau sharing Bu mengenai permasalahan di kelas saya Bu. Ada apa dengan kelasnya Ibu? Begini loh Bu, di kelas saya itu ada siswa yang Hmm? malas ke sekolah. Biasanya cuma datangnya 1 bulan, cuma 1 kali atau 2 kali saja. Oh ya, Iya Bu, terus Bu? padahal saya sudah merasa berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati supaya Ananda itu rajin ke sekolah. Oh, apakah Ibu sudah pernah panggil anak tersebut? Uh, saya merasa siswanya itu malas, Ibu, kurang perhatian. Bahkan Hmm. setiap pembelajaran berlangsung itu saya selalu mendekati supaya selang waktu dia kembali seperti itu lagi. Hmm, kira-kira anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu bawakan di dalam kelas? Atau apakah Ibu sudah pernah menemui orang tuanya? Uh, Kalau menurut saya, Bu, saya lihat itu masih ada siswa yang kurang antusias sih, Bu, terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Cuman saya di sini juga sudah menyampaikan kepada orang tuanya. Biasanya Ibu Hera kalau ada muridnya yang tidak ke sekolah, apa yang Ibu lakukan? Kalau saya, Bu, biasanya tuh menelpon orang tuanya atau Hmm, mengunjungi rumahnya, melihat dan ketemu langsung dengan Ananda itu. menurut Ibu Hera, kira-kira ada tidak cara lain bisa dilakukan? Karena sebelumnya kan Ibu Hera bilang kalau anak-anak itu malas ke sekolah. Apa yang cocok sehingga anak-anak rajin ke sekolah, tidak seperti kemarin-kemarin, Ibu? Kalau dilihat-lihat di kelas saya, Bu, mungkin saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi sesuai dengan minatnya. Selain membuat pembelajaran yang menarik, apakah masih ada ide-ide yang lain, Ibu, yang menarik lagi deh? Oh iya Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran yang berbasis games dan saya mengunjungi ke rumahnya untuk menyampaikan langsung kepada orang tuanya Hmm. supaya rajin ke sekolah. Kira-kira dengan Ibu Hera mempunyai ide-ide tadi, apa bisa membantu untuk mengembalikan semangatnya anak-anak untuk rajin kembali ke sekolah? Uh, Sangat memotivasi Bu, karena kita tahu bersama kalau anak-anak zaman sekarang itu sukanya main games. Nah, dari apa yang sudah Ibu Hera sampaikan tadi, kira-kira bisa enggak Bu Hera ceritakan kembali apa yang akan Ibu Hera lakukan ke depannya? Nah, mungkin nanti ke depannya saya, Bu,
akan membiasakan mengajar lebih menarik lagi sesuai dengan minat murid anak dan mendatangi di rumahnya untuk datang ke sekolah. Nah, kira-kira nih ya, komitmen apa yang akan dilakukan Bu Hera untuk kedepannya? Nah, mulai besok, Bu, saya akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan diselingi dengan permainan games. Lalu siapa yang bantu Bu Hera untuk melaksanakan komitmen itu, Ibu? Mungkin yang akan membantu saya, teman-teman sejawat saya, dan ada juga kepala sekolah, Ibu. Oke, saya yakin Ibu Hera bisa melakukannya dengan baik. Selamat mencoba, Ibu Hera. Bagaimana perasaan tak sekarang? Ya, kalau perasaan saya, Bu Nur, sudah agak plong, Bu, karena permasalahan saya ini yang selama saya hadapi ini sudah ada solusinya. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang Ibu karena sudah bisa menyelesaikan, Ibu Hera sudah bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang Ibu alami. Ya, terima kasih Bu Nur. Saya sudah terbantu menyelesaikan permasalahan saya. Iya, sama-sama Ibu Hera ya. Kalau begitu saya pamit Bu Nur ya. Ya Bu Hera, mulai sekarang pokoknya Ibu Hera harus semangat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan melakukan coach dan coachi pada kasus yang kedua. Coachnya yaitu Ibu Herawati dan saya Nur Wahida sebagai coachi. Silakan Ibu Hera. Ya, baik. Nur, bisa ke ruangan Ibu sebentar, Nak? Ibu. Baik, Bu. Kebetulan Nur juga butuh seseorang untuk berbicara, Ibu. Oh, kebetulan sekali kalau seperti itu, Nak. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Jadi, apa yang ingin Nur sampaikan ke Ibu? Maaf sudah mengganggu waktunya, Bu. Saya sebenarnya bingung mau cerita kepada siapa terkait masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Bingung. Ibu kan wali kelas Nur. Jadi, tidak usah merasa bingung ataupun ragu jika hendak bercerita, Nak. Sebenarnya, Ibu memanggil Nur ke sini karena Ibu lihat belakangan ini Nur nampak murung dan sering menyendiri. Ternyata kamu memang punya masalah ya, Nak? Iya, Sekarang, Bu. ceritakan apa yang menjadi masalah Nur. Iya, Bu. Saya merasa risih dan tidak nyaman dengan mata pelajaran matematika, Bu. Olehnya itu, saya membutuhkan Ibu agar kiranya saya bisa keluar dari masalah yang saya hadapi, Bu. Oh, seperti itu. Jadi, setelah di akhir diskusi kita nanti, apa yang Nur harapkan dengan perbincangan kita ini? Saya harap saya bisa keluar dari masalahnya saya ini, Bu. Saya merasa terasing di kelas saya sendiri belakangan ini. Baiklah, Ibu akan bantu sebisa Ibu untuk menemukan solusi terbaik dari masalah Nur ya. Asal Nur mau terbuka untuk menceritakan secara detail. Baik, Bu. Nah, sekarang coba ceritakan kepada Ibu, apa yang saat ini kamu rasakan? Saya merasa sedih dan kecewa, Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil sama Bu Ramlah. Diperlakukan tidak adil. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Jadi sebenarnya seperti ini, Bu. Ibu Ramlah membuka les privat matematika. Dan sebagian besar teman-teman di kelas saya mengikuti les privat tersebut, Bu. Kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika Bu Ramlah sering menyindir murid-murid yang tidak ikut les privat di pelajarannya, Bu. Oh, begitu ya.
Selain merasa risih dan tidak nyaman, hal apa lagi yang kamu rasakan? Iya, Bu. Saya juga merasa nilai yang diberikan itu tidak adil, Bu. Karena murid yang mengikuti matematikanya Bu Ramlah, nilainya lebih baik daripada saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas, Bu. Ah, apa benar Ibu Ramla tidak adil memberi nilai? Mengapa kamu berpikir demikian, Nak? Saya rasa saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar, Bu. Tapi nilai yang saya dapat masih saja tetap rendah. Boleh Ibu tahu langkah apa yang sudah lakukan selama ini untuk mengatasi masalah ini? Selama ini saya merasa sudah maksimal belajar dan selalu mengulang pembelajaran di rumah yang telah diberikan Bu Ramlah. Jadi menurut saya nilai rendah ini karena saya tidak ikut les privat Bu Ramlah, Bu. Oke. Menurut Nur, apakah persepsi Nur tentang Bu Ramla itu sudah betul? Ya mungkin saja, Bu. Apakah hal tersebut membuat Nur nyaman? Tidak, Bu. Saya merasa tidak nyaman dan merasa sedih dengan apa yang saya pikirkan mengenai persepsi saya tentang Bu Ramlah. Bagus. Jadi, apa yang menurut Nur harus lakukan untuk bisa menjadi Nur nyaman kembali dan tidak sedih lagi? Saya akan berusaha membuang pikiran negatif saya, Bu. Saya berusaha akan berpikir positif tentang Bu Ramlah. Betul sekali, Nak. Selain itu, apalagi langkah yang akan Nur ambil untuk keluar dari masalah ini? Saya juga akan semakin giat belajar dan membuktikan kepada Bu Ramlah bahwa saya tidak ikut les privatnya, tapi saya bisa berprestasi di mata pelajaran matematika. Wah, bagus sekali rencana kamu, Nak. Lalu, apa komitmen Nur untuk menjalankan rencana ini? Saya akan mencoba dan berusaha berkomunikasi, Bu, dengan Bu Ramlah secara intens biar mengambil hatinya. Dan saya juga berkomitmen untuk lebih meningkatkan prestasi belajar matematika saya, Bu. Siapa yang kamu libatkan untuk menjalankan rencana ini, Nak? Saya akan menyampaikan kepada Nurul, Bu, teman sebangku saya, agar mengingatkan saya terus belajar dan berlatih soal-soal matematika. Saya juga meminta ibu dan kakak saya, Bu, untuk senantiasa mengingatkan saya di rumah untuk mengulangi pelajaran yang telah diberikan. Bagus sekali, Nak. Semoga rencana kamu bisa membuat kamu kembali ceria dan aktif kembali. Baik, Bu. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya ya, Bu. Saat ini saya merasa lega sekali sudah mengungkapkan masalah saya kepada Ibu. Iya, Nak. Terima kasih juga sudah mau terbuka ya, Nak. Sama-sama, Ibu.